Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadana allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah tarawih yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini, malam yang kedua Ramadan, kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita telah melaksanakan puasa di hari pertama. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan di hari pertama senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau berbicara tentang keutamaan dan fadilah bulan Ramadan, sangat banyak yang disunggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di berbagai hadis, dan para ulama hadis menceritakan tentang keutamaan dan fadilah bulan Ramadan. Yang pertama, hadis dari Imam Muslim yang sanadnya dari Abi Hurairah. Abi Hurairah berkata, qauluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, al-jum'atu ilal jum'ah, wa ramadana ila ramadan, mukaffiratun lima bainahunna, ini jatanabatil qabaih. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, as-salawatul khams, antara salat dengan salat yang 5 waktu, antara subuh dengan duhur, antara duhur dengan asar, antara asar dengan maghrib, dan maghrib dengan isya, selanjutnya isya dengan subuh, mukaffiratun, ada ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-jum'atu ilal jum'ah, begitu juga antara salat Jumat dengan salat Jumat yang akan datang, juga mukaffiratun. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan yang lalu yang kita telah lakukan dengan bulan Ramadan yang akan datang, yang saat ini yang kita lakukan, mukaffiratun lima bainahunna, ada ampunan, kata Rasulullah SAW, ini jatanabatil qabair, selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada 7 dosa besar yang dilakukan oleh manusia yang bisa saja tidak mendapatkan ampunan. Wa Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan dengan Ramadan hari ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama adalah dosa syirik, yang kedua adalah dosa sihir, dan yang ketiga adalah dosa memakan riba, dan yang keempat adalah dosa memakan harta anak yatim, yang kelima adalah dosa ketika orang lari dari medan perang, yang keenam adalah dosa ketika kita membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketujuh adalah dosa ketika kita menuduh wanita-wanita suci, wanita-wanita mukmin,
melakukan perzinahan. Inilah 7 dosa besar yang dikategorikan menurut pandangan Islam Bapak Ibu yang saya muliakan. Ketika kita melakukan salah satu di antaranya, bisa saja kita tidak mendapatkan mukaffirat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya muliakan kita mendapat mukaffirat sehingga Ramadan ini kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain bahwa ada 5 keutamaan yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan pada umat-umat yang lalu Bapak Ibu yang saya muliakan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Utiyat ummati khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Ada 5 kata Rasulullah SAW diberikan kepada umatku di bulan Ramadan ini, tapi tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Rasulullah SAW, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Apabila datang malam pertama bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala nazarallahu azza wa jalla memandang hamba-hambanya di malam-malam pertama bulan Ramadan. Faman nazara ilaihi lam yu'azzibahu abadan. Maka barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba itu, maka dia tidak akan mendapat azab selamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abi Fadil menerangkan apa yang dimaksud dengan Allah memandang hamba-hambanya di malam pertama. Yang dimaksud dengan Allah memandang hamba-hambanya di malam pertama adalah memandang hamba-hambanya dengan penuh rahmat. Makanya Rasulullah SAW Bapak Ibu yang saya muliakan telah membagi bulan Ramadan dengan 3 bagian. Saya kira hadis ini sangat masyhur. Mulai dari pertama sampai 10 adalah malam-malam rahmat yang penuh dengan rahmat. Malam ke-11 sampai dengan ke-20 adalah malam maghfirah ampunan, dan malam ke-21 sampai terakhir adalah itqun minan nar. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ini masih berada pada malam-malam pandangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rahmat. Maka barang siapa yang beribadah, barang siapa yang qiyamul lail, barang siapa yang memperbanyak baca Al-Quran, barang siapa yang memperbanyak zikir, lam yu'azzibahu abadan, maka mereka itulah yang tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keutamaan yang kedua yang diberikan kepada umat Muhammad tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Fa inna khulufa afwahihim hina yamshuna atyabu indallahi min rihil misk. Kata Rasulullah SAW bahwa mulut orang-orang yang berpuasa hina yamsuna, ketika di sore hari, itu lebih baik di sisi Allah, lebih bagus di sisi Allah, lebih mulia di sisi Allah, lebih harum di sisi Allah inda rihil mis, daripada bau minyak kasturi. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan suatu fatwa bahwa barang siapa yang berpuasa setelah tergelincir matahari lalu dia bersikat gigi atau dia bersiwak, maka menurut ketentuan hukum Imam Asy-Syafi'i makruh hukumnya, makruh puasanya ketika sudah tergelincir matahari lalu dia memakai siwak atau bersikat gigi. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, kemuliaan yang diberikan umatnya tidak diberikan kepada umat yang lain.
fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin walailin, bahwa sesungguhnya malaikat senantiasa beristighfar kepada umat Muhammad fi kulli naharin, setiap hari, bagi orang-orang yang berpuasa, bagi orang-orang yang senantiasa menolong sesamanya, walailin, dan setiap malam bagi orang-orang yang qiyamul lail, mendirikan qiyamul lail. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. 4 kemuliaan, keutamaan yang diberikan kepada umat Muhammad tidak diberikan kepada umat lain. Fa innallaha ya'muru jannatahu fayaqulu laha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada penjaga surga, lalu dia berfirman kepadanya, ista'iddi wa tazayyani li'ibadi, bersiap-siaplah, berdandanglah untuk menjemput hambaku. Au syaka'an astarihu ila dari wa karamati, minta abid dunia ila dari wa karamati. Siapa tahu ada hambaku yang dia sudah bekerja di dunia dengan penuh susah payah, ingin kembali kepada rumahku dan kemuliaanku, maka terimalah dia dengan baik. Kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang saya muliakan. Dan yang terakhir, keutamaan umat Muhammad yang diberikan tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Idza kana fi akhiri lailati min syahri Ramadan, ghafarallahu lahum jami'an. Apabila telah datang di akhir malam bulan Ramadan, maka Allah mengampuni seluruh hamba-hambanya dosa-dosa yang dia pernah lakukan. Ada sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, ahya lailatul qadri ya Rasulullah, apakah yang dimaksud di sini mendapat ampunan adalah orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadri ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan orang-orang yang saya maksud mendapatkan Lailatul Qadri, akan tetapi orang-orang yang sudah bekerja di bulan Ramadan. Fa iza faragu min amalihim, apabila dia sudah bekerja dari pekerjaannya, wuffu ujurahum, tentu mereka diberikan pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah beberapa keutamaan dan fadilah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kelima yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah tidak berikan kepada umat-umat yang lain. Kita termasuk akan mendapatkan pada bulan-bulan ini, sehingga kita keluar di bulan Ramadan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, keutamaan dan fadilah bulan Ramadan sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi yang sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," apabila pertama atau malam pertama daripada bulan Ramadan, futihat abwabus sama, maka terbukalah pintu-pintu surga. Fala yuglaq minha babun, bahwa pintu-pintu surga ini tidak akan pernah tertutup hatta yakuna akhiru fi lailati Ramadan, sampai akhir malam Ramadan. Bapak Ibu yang saya muliakan, artinya tidak pernah terbuka pintu-pintu langit yang lama kecuali pada bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya muliakan, dari awal sampai terakhir bulan Ramadan. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, laisa abdun mu'minun yusalli fi lailati fiha
Tidak ada seorang hamba mukmin yang salat pada malam-malam bulan Ramadan illa kataballahu lahu alfu wa hamsumiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat pahalanya 1.500 alfu wa hamsumiyah hasanah bikulli sajadah. Setiap kali sujud Allah menilai pahala bagi hamba yang beramal, yang qiyamul lail pada bulan Ramadan, 1.500 kebaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak hanya dinilai dengan pahala 1.500 kebaikan, bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bana lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan sebuah istana di surga min yaqutati hamra, dari istana permata yakut yang kemerahan. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana gambarannya istana yakut yang dibangunkan bagi orang-orang yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan? Kata Rasulullah, laha sittuna alfu bab, bahwa istana yang dibangunkan bagi orang-orang mukmin yang mendirikan sholat di malam-malam bulan Ramadan, laha sittuna alfu bab, memiliki 70.000 pintu. Likulli babin kasrum minaz zahabat muwassahatun biyakutati hamra, bahwa setiap pintu-pintu istana ini terdapat istana dari emas yang bertahtakan, yang bermahkotakan dengan yakut juga yang merah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza shama awwalu yaumin min Ramadan, apabila seorang hamba berpuasa di hari-hari pertama bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi ila misli zalika yaum fi syahri Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu di hari-hari bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahkan kata Rasulullah, wastaghfara lahu bi kulli yaumin, maka diistighfarkan, diminta ampunkan setiap hari, sab'una alfun minal malaikah, 70.000 malaikat yang senantiasa minta ampunkan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, min salatil qada'i ila antawari bil hijabi, mulai dari salat subuh sampai munculnya Bapak Ibu yang terungkapnya hijab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahkan kemuliaan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana lahu bi kulli sajada yasjuduha fi syahri Ramadan bilailin aw naharin, bahwa setiap sujud, ketika dia sujud di bulan Ramadan, di malam hari atau di siang hari, maka Allah menghargai nanti di surga syajaratan, sebuah pohon, yasirur raqib fi zilliha hamsumi'am, pohon itu bisa menaungi orang-orang mukmin dalam perjalanan 500 tahun. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang saya muliakan, senantiasa menghidupkan bulan-bulan Ramadan. Sampai suatu ketika Abi Salma bertanya kepada baginda Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, bagaimana sholatnya Nabi ketika bulan Ramadan?" Kata Aisyah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sholatnya Nabi di bulan Ramadan yang saya lihat maupun di luar bulan Ramadan,
meskipun dia mengatakan tidak lebih daripada 8 rakaat, 4 rakaat. Setelah 4 rakaat dia beri salam, lalu lanjutkan 4 rakaat. Husnuhunna wa tuluha. Jangan pernah mempertanyakan begitu bagusnya salatnya Nabi dan begitu panjangnya salatnya Nabi. Ketika dia mendapati ayat-ayat takhwif yang menakutkan, maka Rasulullah berhenti lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakum. Artinya, meskipun dalam riwayat Nabi Aisyah salat qiyamul lailnya di bulan Ramadan 8 rakaat, tapi sangat panjang salatnya baginda Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, sampai salah seorang yang namanya sahabatnya namanya Hudzaifah pernah ikut di belakang Nabi untuk qiyamul lail. Hudzaifah menggambarkan bagaimana panjangnya salatnya Nabi di malam hari. 1 rakaat, Bapak Ibu yang saya muliakan, dia mengkhatamkan surah Al-Baqarah, lalu dilanjutkan dengan surah Ali Imran, lalu dilanjutkan dengan surah An-Nisa. 3 surah yang dibaca baginda Rasulullah dalam 1 rakaat. Nanti beliau, kata Hudzaifah, berhenti qiyamul lail ketika Bilal menuju ke masjid untuk azan subuh. Begitu panjangnya salatnya Nabi, meskipun digambarkan Aisyah 8 rakaat. Bapak Ibu yang sebelah. Di riwayat lain, Ibnu Abbas, sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang semuliakan, yaitu Abdullah Ibnu Abbas, dia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalluna fi Ramadan 20 wal witr. Salat tarawihnya Nabi bulan Ramadan, kata Abdullah Ibnu Abbas, 20 wal witr, 20 rakaat. Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu ditambah dengan witir. Artinya kedua riwayat ini dibenarkan dan kedua-duanya dilakukan. Apakah 8 rakaat atau 20 rakaat? Tapi jangan pernah kita puas dengan hanya sedikit rakaatnya berdiri di malam hari bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya muliakan, menurut Imam Malik, Ahlul Madinah, penduduk Madinah itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak mau disaingi dengan Ahlu Makkah, penduduk Makkah. Orang-orang Makkah itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau dia tarwih, karena yang namanya tarwih itu artinya sholat bisa istirahat, bisa bersantai-santai. Ahlul Makkah ketika dia tarwih habis 2 rakaat dia istirahat. Istirahatnya Ahlu Makkah itu tawaf 7 kali keliling, baru dilanjutkan tarawihnya 2 rakaat. Bapak Ibu yang saya muliakan, beginilah para sahabat menghidupkan malam-malam Ramadan. Makanya Ahlu Madinah mengatakan, kami tidak mau disaingi oleh Ahlu Makkah. Maka Ahlu Madinah itu dia menilai tawafnya Ahlu Makkah, penduduk Makkah yang 7 keliling dengan 4 rakaat. Makanya Imam Malik mengatakan, penduduk Madinah melakukan salat tarwih 36 rakaat. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mereka saling menambah tarwihnya. Makanya Imam Al-Bajurumi mengatakan, kalau Aisyah meriwayatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke masjid di awal-awal bulan Ramadan, Bapak Ibu yang saya muliakan, memang dia mengambil 8 rakaat di masjid. Karena kenapa? Takhfifan, tidak ingin memberatkan umatnya. Maka Nabi setelah dia salat 8 rakaat di masjid, dia tidak salat witir. Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali ke rumahnya dia melanjutkan salat tarawihnya. Bahkan kata Imam Al-Bajurumi, bukan saja Nabi yang kembali ke rumahnya menambah tarawihnya, para sahabat kembali ke rumahnya, dia tambah tarawihnya tadi
bersama dengan Nabi di masjid, hanya 8 rakaat ditambah di rumahnya. Digambarkan Imam Al-Bajurumi, begitu para sahabat berlomba-lomba qiyamul lail di bulan Ramadan, Pak Bu, dia menambah salatnya di rumah. Suaranya bagaikan lebah. Ya, di malam-malam bulan Ramadan dia berdiri qiyamul lail semalam suntuk. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa? Dia tadi ingin meraih namanya, bahwa 1 kali sujud dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala alfu hamsumiyah hasanah, 1500 pahala kebaikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, bukan hanya itu, bana lahu baitan fil jannah. 1 kali sujud dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan istana di surga. Maka para sahabat berlomba-lomba mendirikan qiyamul lail. Para sahabat berlomba-lomba mendirikan salat tarawih. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada yang 8 rakaat dilanjutkan di rumahnya. Nanti pada zamannya Umar bin Khattab, karena dia melihat para sahabat tidak teratur salat tarawihnya, ada yang berkelompok 1, kelompok 2, ada yang salat sendirian. Itu semenjak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar bin Khattab Amirul Mukminin mengatur salat tarawih orang-orang mukmin pada zamannya. Dia berjamaah dengan 1 imam. Lalu dia menentukan bahwa Umar bin Khattab menentukan rakaat tarawih di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat, 20 rakaat. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu pun ditentukan juga bacaannya. Umar bin Khattab tidak hanya menentukan rakaatnya 20 rakaat, karena salat mereka tentu tidak sama dengan salatnya baginda Rasulullah yang 1 rakaat 3 surah dia baca. Maka Umar bin Khattab menentukan, setelah dia tentukan 20 rakaat secara berjamaah, dia tentukan 1 rakaat 200 ayat. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahkan digambarkan pada zaman Utsman bin Affan, para sahabat salat tarawih qiyamul lail di bulan Ramadan, dia bersandar di dinding-dinding masjid, dia bersandar di tongkat-tongkat mereka, karena lamanya mereka qiyamul lail mengejar keutamaan dan kemuliaan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita menghidupkan malam-malam Ramadan ini. Kita jangan puas dengan 2 rakaat, jangan puas dengan 8 rakaat. Silahkan ditambah di rumah Bapak Ibu yang saya muliakan. Jangan puas dengan 8 rakaat, silahkan tambah dengan 20 rakaat, 20 rakaat. Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu juga salat witir. Bapak Ibu yang saya muliakan, salat witir yang masyhur kita kenal hanya 3 rakaat, padahal salat witir itu ada 1 rakaat, ada 3 rakaat. Ketika 3 rakaat, 2 cara baginda Rasulullah melakukan. Apakah 3 rakaat langsung 3 kali diambil tanpa sujud, tanpa tahiyat pertama, atau ketiga rakaat 2 ditambah 1? Kemudian selanjutnya salat witir itu juga bisa 5 rakaat. Salat witir juga itu bisa 7 rakaat, 2 tambah 1, 2 3 kali tambah 1, atau ke salat witir sampai 9 rakaat, 2 tambah 1, atau ke salat witir sampai 11 rakaat. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak hanya dibatasi dengan 3 rakaat. Para sahabat melakukan sesuai dengan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, tidak dibatasi dengan 3 rakaat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan di bulan Ramadan Bapak Ibu yang saya muliakan, kita akan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Ketika 20 rakaat kelihatannya mereka semua sudah tidak melakukan qiyamul lail, tapi mudah-mudahan dia lanjutkan di rumahnya sehingga dia dapat meraih keberkahan, kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita tutup acara kita tausiah di subuh hari ini dengan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, meridai kita
seluruh amal ibadah kita diterima di sisinya, sehingga kita akan mendapatkan ampunan dan maghfirahnya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah fi hadhihi syahr mubarak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbawna shighara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiq laqamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.